Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wa la hawla wa la quwata illa billahi wa ba'du. Alhamdulillah, segala puja dan puji hanya milik Allah subhanahu wa ta'ala. Salawat dan salam tentunya kita hadiahkan hanya kepada Rasul kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Pembahasan di pagi hari ini kita akan melanjutkan kajian tafsir singkat masih dari surah-surah pendek dalam juz amma, akan membahas surah Alam Nashrah Laka Sadrak ataupun Suratul Syarh. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, bicara tentang Suratul Syarh atau Alam Nashrah Laka Sadrak. Surat ini secara tertib dari Al-Quran jatuh pada surat ke-94 dengan jumlah ayat 8, jumlah kalimat 27, dan jumlah huruf 102 huruf. Dan surat ini disebut dengan surah Makkiyah, artinya surat turun sebelum hijrah Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, kita tahu bahwa periode Mekah adalah periode yang sangat melelahkan bagi perjalanan dakwah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Banyak tantangan, banyak rintangan, terutama dari para pembesar Quraisy. Tak jarang mereka bukan hanya menyakiti Nabi SAW dengan lisan-lisan mereka, seperti mengatakan Rasul adalah orang gila, Rasul adalah seorang penyihir, Rasul adalah tukang perangkai syair. Terkadang juga mereka menyakiti secara fisik, seperti dengan cara pengepungan yang terjadi kepada Bani Hashim selama 3 tahun lamanya, sehingga melelahkan Nabi SAW. Atau tak jarang juga upaya pembunuhan dan begitu seterusnya. Maka Nabi SAW merasa sempit dadanya. Dari sini Allah subhanahu wa ta'ala ingin memberikan nikmat kepada Rasul, nikmat yang sangat besar, berupa kelapangan dada Rasul supaya bisa menghadapi segala tantangan dan rintangan dakwah ke depannya. Makanya Allah subhanahu wa ta'ala mengatakan, Alam nashrah laka sadrak. Bukankah kami telah melapangkan dadamu, wahai Muhammad? Kalimat alam nashrah laka sadrak ini sebuah pertanyaan yang sifatnya istifhami atau takriri. Maknanya tidak perlu dijawab, karena Allah subhanahu wa ta'ala sudah melapangkan dada Rasul sebelum Nabi SAW memintanya. Dan inilah perbedaan Nabi SAW dengan Musa alaihi salatu wassalam. Kalau Musa alaihi salatu wassalam ketika berdakwah kepada Fir'aun bersama Harun, Musa meminta kepada Allah subhanahu wa ta'ala untuk dilapangkan dadanya. Bahkan Musa berdoa kepada Allah subhanahu wa ta'ala dengan doa yang sering kita baca atau mungkin kita dengar daripada khatib apabila berkhutbah, Rabbi srah li sadri wa yassir li amri
wahlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli. Kata Musa, Rabbi israh li sadri. Ya Rabb, berikanlah kepadaku kelapangan dada. Kenapa Musa minta kepada Allah Subhanahu wa taala untuk dilapangkan dadanya? Karena kita tahu bahwa kelapangan dada itu mempengaruhi dakwah. Orang kalau sempit dadanya, terkadang dia tidak sanggup mengucapkan sehingga menyusahkan untuk menyampaikan hidayah Allah kepada orang lain. Karena orang yang sempit dada itu sempit pula pikirannya. Dan yang lapang dadanya lapang pula pikirannya. Maka Nabi Musa alaihi salatu wassalam meminta kepada Allah Subhanahu wa taala untuk dilapangkan dadanya supaya dia bisa menyampaikan hidayah kepada Firaun. Kemudian kata Musa, Rabbi israh li sadri wa yassir li amri. Dan mudahkan urusanku. Artinya kelapangan dada itu bisa membawa kemudahan urusan. Dan itulah fakta di lapangan. Kalau seandainya Anda sedang ada masalah, Anda sedang dirundung sebuah perkara, kesulitan hidup. Kalau lapang dadanya, maka setiap masalah itu pasti Anda bisa uraikan. Tahu dari mana harus memulai. Kalau sempit dadanya, akan sulit mengurai sebuah permasalahan. Makanya Musa alaihi salatu wassalam meminta setelah kelapangan dada, kemudahan perkara. Wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Dan cabutlah kepelatan pada lidahku supaya dia memahami perkataanku. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Di sini Allah Subhanahu wa taala mengatakan alam nashrah laka sadrak. Kalimat asy-syarah di mana Allah Subhanahu wa taala melapangkan dada Nabi sallallahu alaihi wasallam memiliki dua makna. Yang pertama artinya makna secara hissi. Di mana Nabi sallallahu alaihi wasallam betul-betul dilapangkan dadanya dengan cara dibelah dadanya, diambil jantungnya, kemudian dibersihkan dengan air zam-zam di bejana emas, kemudian diisi dengan hikmah dan juga keistimewaan Allah Subhanahu wa taala kepada beliau. Dan itu terjadi dua kali dalam pendapat yang sahih, walaupun ada yang berpendapat tiga kali. Pertama, sewaktu Nabi sallallahu alaihi wasallam berada di pangkuan Halimah Sa'diyah, seorang wanita dari Hawazin, dari Bani Bakar. Dia datang dengan rombongan kaum wanita yang berjumlah 10 dari Bani Sa'diyah menuju kota Mekah yang ketika itu Bani Bakar mengalami paceklik hebat. Sehingga untuk mencukupi kehidupan mereka, sebagian wanita-wanita yang memiliki anak yang mengeluarkan air susu, maka mereka akan mengambil anak-anak dari kota untuk mereka susui atau menjadi ibu susuan bagi mereka dengan imbalan. Halimah Sa'diyah ketika berjalan menuju kota Mekah, karena dia menunggang atan, keledai perempuan, dan unta yang sangat kurus sehingga ketinggalan. Sementara 9 wanita yang lainnya, kawan-kawannya sudah mendapatkan bayi-bayi yang mereka akan susukan. Dari bayi-bayi orang-orang yang terpandang, orang-orang yang berduit. Tiba-tiba ketika Halimah sampai saja di kota Mekah, sudah tidak ada bayi lagi. Sudah habis diboyong atau diborong orang-orang atau kawan-kawan wanitanya. Kecuali satu bayi. Dialah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Alasannya tidak diambil karena dia fakir dan juga dia yatim. Tapi dengan penuh keyakinan daripada mereka pulang membawa tangan kosong, maka mereka mengambil bayi Nabi sallallahu alaihi wasallam, mudah-mudahan dengan bayi tersebut Allah berkahi. Maka betul saja
banyak keberkahan yang dapati Halimah Sa'diyah. Singkat cerita, ketika Nabi SAW berada di pangkuan Halimah Sa'diyah, didatangi oleh malaikat. Kemudian membawa Nabi SAW, kemudian membelah dadanya, mengambil jantungnya, membersihkan dengan air zam-zam dalam bejana emas, kemudian memasukkan padanya ilmu dan hikmah, kemudian menjahit kembali. Dan itulah yang menjadi ketakutan Halimah, akhirnya mengembalikan Nabi SAW ke tangan ibundanya Aminah. Tapi ini pembersihan dada yang pertama yang membuat hati Nabi SAW sedari kecil sudah lapang. Kemudian pembelahan yang kedua, saat peristiwa Isra dan Mi'raj. Saat peristiwa besar, yang ketika itu Nabi SAW mengalami masa-masa kesulitan yang luar biasa. Ketika dakwahnya ditolak di Mekah, kemudian dia berusaha untuk berdakwah ke Taif. Tapi sayang, kemudian di Taif dia pun disakiti oleh orang-orang Taif, oleh wanita, anak-anak, bahkan hampir semua orang-orang Taif itu menyakiti Nabi SAW. Sebab itulah maka Nabi SAW kemudian dihibur hatinya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dibuat semacam peristiwa besar untuk Nabi SAW, peristiwa yang dikenal dalam sejarah sebagai peristiwa Isra yang tertuang dalam surah Isra. Kemudian juga ada peristiwa Mi'raj yang tertuang dalam surah An-Najm. Nah, Nabi SAW sebelum peristiwa ini juga terjadi pembelahan dada. Kemudian Allah Subhanahu wa Ta'ala perintahkan malaikat untuk membersihkan dadanya, mengambil kembali jantungnya, membersihkannya, memasukkan ilmu dan hikmah untuk mengeluarkan penyakit-penyakit hati, sehingga Rasulullah SAW kembali lapang dadanya. Inilah makna yang pertama, alam nasyrah laka sadrak. Tapi ada juga yang mengatakan bahwa alam nasyrah laka sadrak, bukankah kami telah lapangkan dadamu? Makna asyara di sini artinya bukan hissi, bukan badan, tetapi maknawi, secara makna. Jadi secara makna alam nasyrah laka sadrak itu artinya, bukankah kami telah lapangkan dadamu, maksudnya dengan Islam. Karena Allah Subhanahu wa Ta'ala mengatakan, man yuridillahu an yashrah sadrahu lil Islam. Jadi Allah Subhanahu wa Ta'ala mengatakan bahwa agama Islam itulah yang menjadikan kelapangan dada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan dua-duanya benar, baik makna secara hissi ataupun makna secara maknawi. Tapi yang jelas bahwa lapangnya dada, faedahnya bagi kita adalah sebuah hal yang sangat penting bagi kehidupan kita. Terkadang kita lihat ada orang yang sempit dadanya karena mereka meninggalkan kewajiban Allah Subhanahu wa Ta'ala, tidak sholat, tidak puasa, tidak zakat, tidak pernah membaca Al-Quran, tidak berzikir, sehingga sempit dadanya. Atau lantaran kemaksiatan, terlampau banyak maksiat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, berzina, minum khamar, berjudi, atau maksiat apapun, sehingga terkadang menyempitkan dada. Atau karena mungkin urusan keluarga ada masalah, mungkin dalam usaha ada masalah, di kantor ada masalah, di pasar ada masalah, di pekerjaan ada masalah, sehingga menjadikan sempit dadanya. Terkadang kita mengalami hal-hal yang seperti ini, kesempitan dada, sehingga kita butuh kelapangan dada kita untuk bisa berpikir jernih. Karena sempitnya dada itu
menjadikan sesuatu kebahagiaan itu beralih kepada sebuah keperitan. Menjadikan sesuatu yang mudah itu menjadi sebuah kesulitan. Makanya kalau kita lihat bahwa orang yang bahagia itu sebenarnya apabila Allah Subhanahu wa Ta'ala lapangkan dadanya. Sebab kalau dada ini lapang, rumah yang kecil pun terasa luas. Keluarga yang sedikit pun terasa banyak. Rizki yang tidak banyak pun seolah-olah mencukupi. Tapi kalau sempit dadanya, maka rumah yang luas akan terasa sempit. Keluarga yang banyak akan terasa sepi. Dan begitu seterusnya. Makanya kita meminta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar terus dilapangkan dada kita. Minta kepada Allah. Seperti permintaan Musa alaihi salatu wassalam, Rabbi israh li sadri. Ya Allah, lapangkan dadaku. Ya Allah, lapangkan dadaku. Karena sekali lagi bahwa kelapangan dada ini bisa menjadikan yang tertutup terbuka. Bisa menjadikan sesuatu yang sempit menjadi lapang. Bisa menjadikan sesuatu keperitan menjadi sebuah kebahagiaan. Maka Allah Subhanahu wa Ta'ala mengatakan, alam nashrah laka sadrak. Kemudian Allah Subhanahu wa Ta'ala mengatakan, wa wada'na anka wizrak alladhi anqadha dhahrak. Di sini Allah Subhanahu wa Ta'ala mengatakan, wa wada'na, dan kami angkat darimu wizrak, dosa-dosamu, kesalahan. Alladzi anqadha, yang membebani atau memberatkan. Dhahraka, pundakmu. Di sini Allah Subhanahu wa Ta'ala melanjutkan firman-Nya. Setelah Allah Subhanahu wa Ta'ala katakan alam nashrah laka sadrak, dan itu sebuah nikmat yang Allah Subhanahu wa Ta'ala anugerahkan kepada Nabi SAW berupa kelapangan dada. Setelah itu Allah berikan nikmat lagi. Alladzi anqadha dhahrak, yang telah mengangkat semua kesalahanmu, yang memberatkan pundakmu. Dari ayat ini ada sebuah pertanyaan. Apakah seorang Nabi melakukan dosa? Apakah seorang Nabi melakukan dosa? Karena ada bahasa yang mengarah ke situ. Di mana Allah mengatakan, wa wada'na anka wizrak, dan kami angkat atau kami hilangkan darimu kesalahanmu. Seolah Nabi SAW melakukan dosa. Maka jawabannya ya. Mungkin seorang Nabi itu melakukan dosa. Tetapi dosa yang dilakukan para Nabi itu berbeda dengan dosa yang kita lakukan. Dosa yang dilakukan para Nabi itu bukan seperti dosa yang kita lakukan, dosa-dosa besar. Tidak. Nabi itu maksum dari melakukan dosa besar. Yang dimaksud di sini adalah dosa-dosa yang berkaitan dengan kesalahan-kesalahan. Seperti itu contohnya ketika Nabi SAW sedang berdakwah kepada para pembesar Quraisy. Kemudian datang Abdullah ibn Ummi Maktum yang buta, yang ingin masuk Islam. Tapi oleh Nabi SAW dicueki. Sama sekali tidak dilihat. Bahkan Nabi SAW bermuka masam dan berpaling wajahnya. Alasan Nabi SAW karena para pembesar Quraisy ini ada peluang kalau seandainya mereka masuk Islam, maka bisa membawa kabilahnya masuk Islam. Sementara orang buta ini hanya dia seorang. Boleh jadi hanya, kalaupun dia masuk Islam tidak berpengaruh kepada yang lainnya. Tapi Allah Subhanahu wa Ta'ala memandang sikap Nabi ini salah. Sehingga Allah Subhanahu wa Ta'ala turunkan abasa wa tawalla an ja'ahul a'ma. Allah Subhanahu wa Ta'ala turunkan ayat ini, abasa wa tawalla, ketika bermuka masam dan berpaling, ketika datang seorang laki-laki yang buta, maksudnya Abdullah bin Ummi Maktum. Tidak boleh dilakukan seorang Nabi seperti ini. Karena Abdullah bin Maktum jelas-jelas ingin masuk Islam, sementara orang-orang kafir Quraisy itu belum tentu mereka masuk Islam. Lah, kesalahan-kesalahan yang seperti ini yang dimaksud
wa wada'na anka wizrak, dan kami letakkan kesalahan-kesalahan dari wahai Muhammad. Ataupun mungkin contoh yang lain ketika Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam memutuskan hukuman bagi para tawanan Badar. Ketika itu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam memilih idenya Abu Bakar dan tidak mengambil pendapatnya Umar. Sementara Allah Subhanahu Wa Taala menguatkan pendapatnya Umar. Kesalahan-kesalahan yang seperti ini yang dimaksud, dan kami angkat darimu kesalahan-kesalahanmu yang memberatkan punggungmu. Tapi yang jelas bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam adalah manusia yang suci, diampuni dosanya yang telah, yang sedang, dan yang akan datang. Sebagaimana hadis Aisyah radhiyallahu anha, ketika Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sedang sholat malam, kemudian tanpa terasa tangan Aisyah Ummul Mukminin memegang kaki Nabi yang pecah-pecah. Kemudian Aisyah radhiyallahu anha mengatakan, "Ya Rasulullah, bukankah dirimu sudah diampuni dosa yang telah, yang sedang, dan yang akan datang? Kenapa kau berlelah letih seperti ini?" Maka Nabi SAW mengatakan kepada Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha, "Afala akuna abdan syakura, salahkah aku menjadi hamba Allah yang bersyukur?" Lihat, walaupun Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam manusia yang telah diampuni dosanya yang telah, yang sedang, dan yang akan datang, tetapi dia tidak pernah berhenti ibadah. Dia justru semakin semangat ibadahnya sampai kakinya pecah-pecah karena beliau tidak pernah meninggalkan qiyamul lail seumur hidupnya kecuali hanya 2 malam dalam periode Mekah. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Allah mengatakan, "Alam nashrah laka sadrak wa wada'na anka wizrak alladhi anqadha dhahrak wa rafa'na laka dzikrak." Dan kami angkat dirimu wahai Muhammad, dzikraka, penyebutanmu. Allah Subhanahu wa taala telah mengangkat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam di dunia ataupun di akhirat. Lihat di dunia, bagaimana seorang muadzin yang dikumandangkan oleh manusia sejak zaman Rasul sampai hari ini, di masjid-masjid, di musola-musola, bahkan terkadang dijadikan ringtone handphone gitu, bahkan terkadang dijadikan alarm. Dalam lafaz-lafaz adzan itu ada lafaz Muhammad. Artinya diangkat namanya dalam adzan. Kemudian juga diangkat namanya dalam salat. Maka tidak sah salat seseorang kalau tidak bersalawat kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dalam tasyahud akhir. Ataupun diangkat ketika iqamah. Diangkat ketika bersalawat dan memperbanyak salawat di hari Jumat. Bahkan diangkat namanya, bahwa nama terbanyak di dunia adalah mengikuti nama beliau. Kalau kita survei nama-nama manusia di dunia ini, maka nama Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam itu paling banyak. Orang memberi nama anaknya dengan nama Muhammad ataupun Ahmad. Satu dunia ini. Ya, karena Allah Subhanahu wa taala mengangkat derajat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam di dunia. Adapun di akhirat, sudah jelas dia orang yang pertama kali dibangkitkan oleh Allah Subhanahu wa taala dari kuburnya. Orang yang mampu memberikan syafaatul uzma di saat seluruh para nabi tidak sanggup memberikannya. Orang yang pertama kali mengetuk pintu surga. Orang yang pertama kali melewati titian siratal mustaqim. Bahkan orang yang pertama kali masuk surga, dan begitu seterusnya. Banyak keistimewaan yang tidak dimiliki para nabi yang lainnya. Ya, karena dia adalah sayyidul awalin, sayyidul akhirin, sayyidul anbiya, sayyidul mursalin. Itulah Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Allah angkat penyebutannya. Wa rafa'na laka dzikrak.
Kemudian Allah Subhanahu wa taala mengatakan wa rafa'na laka dzikra. Inna ma'al usri yusra. Inna ma'al usri yusra. Allah Subhanahu wa taala mengatakan setelah wa rafa'na laka dzikra, fa inna ma'al usri yusra, inna ma'al usri yusra. Fa inna ma'al usri yusra. Inna ma'al usri yusra. Saya ulangi dari awal sedikit. Bahwa surah Asy-Syarah ini adalah surah Makkiyah. Namanya surah Makkiyah ini, Nabi SAW mengalami keperitan dakwah yang luar biasa. Kelelahan, keletihan, tantangan, rintangan, ujian, macam-macam. Tapi Allah Subhanahu wa taala menghibur Nabi SAW dengan mengatakan fa inna ma'al usri yusra, inna ma'al usri yusra. Seolah-olah mengatakan, di balik kesulitan yang kau hadapi Muhammad, ada kemudahan, tenang. Di balik keperitan akan ada kebahagiaan. Di balik ujian pasti akan ada kelapangan. Inna ma'al usri yusra. Di sini al-usr menggunakan alif lam. Sementara yusra tidak menggunakan alif lam alias nakirah. Seolah-olah ma'rifat itu tidak memiliki makna kecuali satu. Beda dengan nakirah, bisa memiliki makna dalam bilangan itu lebih. Seolah-olah Allah ingin katakan kalimat fa inna ma'al usri yusra, inna ma'al usri yusra itu, kalau kamu ditimpakan satu kesulitan, maka akan datang kepadamu 2 kemudahan, 3 kemudahan, 4 kemudahan. Seperti itulah. Maka kita katakan kepada orang-orang yang mungkin hari ini Anda sedang memiliki masalah dalam ekonomi. Ingat, pada setiap kesulitan itu ada kemudahan. Bagi Anda yang hari ini Anda mungkin dapat musibah, mungkin Anda kecelakaan, maka saya katakan inna ma'al usri yusra. Ingat, pada setiap kesulitan itu pasti ada kemudahan. Bagi Anda yang ada masalah keluarga, cekcok antara suami istri, ingat, inna ma'al usri yusra. Dalam kesulitan yang sekarang Anda hadapi, nanti akan ada kemudahan. Bagi Anda yang ditimpa apapun masalahnya, masalah apa saja, maka ingat, inna ma'al usri yusra. Pada setiap kesulitan itu pasti ada kemudahan. Yakin. Kesulitan itu adalah ujian dari Allah Subhanahu wa taala untuk mengangkat derajat kita. Terkadang untuk menggugurkan dosa-dosa kita. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala akhiri ayatnya, fa idza faragta faqsab. Apabila engkau sudah selesai melakukan sebuah perkara, fangsab, maka berdirilah. Beribadahlah kepada Allah Subhanahu wa taala. Artinya fa'idha faragta, kalau engkau selesai wahai Muhammad, kau selesai mengurus umatmu, mengurus sahabat-sahabatmu, mengurus keluargamu, mengurus anak-anakmu, mengurus masyarakatmu. Fangsab, bukan berarti kemudian Anda tidur, Anda istirahat, tidak. Maka mulailah berdiri, beribadah, berikan hak Allah Subhanahu wa taala. Seolah-olah di dunia ini kita tidak beristirahat. Kalau kita sudah melakukan satu ibadah, maka lakukan ibadah yang lain. Kalau sudah selesai, lakukan lagi ibadah yang lainnya. Kalau sudah selesai, lakukan ibadah yang lain. Dan begitu seterusnya, agar kita ditutup dengan ibadah yang biasa kita lakukan. فَأَمَّا مَنْ أَعْطَى وَاتَّقَى وَصَدَّقَ بِالْحُسْنَى فَسَنُيَسِّرُهُ لِلْيُسْرَى. فَسَنُيَسِّرُهُ لِلْيُسْرَى. Kalau kita sudah dimudahkan melakukan sebuah ibadah, kemudian melahirkan ibadah yang lain, maka Allah Subhanahu wa taala sudah mudahkan kita melakukan ibadah, maka Allah mudahkan lagi sehingga kita akan ditutup dengan kemudahan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala.